Baiklah anak-anak sudah masuk semua. Silakan nyalakan kameranya ya. Baik, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan kepada Priska untuk memimpin doa kita. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Alhamdulillah ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita absen dulu. Pebi Soraya ada? Hadir, Bu. Priska Agustina Lestari ada? Hadir, Bu. Baik, hadir semua. Pun pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang otot dan persendian. Nah, Ibu mau tanya, menurut kalian apa yang menyebabkan tubuh kita bisa bergerak? Otot, Bu. Karena ada otot. Pebi Soraya. Karena ada otot, Bu. Oke, benar ya. Yang menyebabkan tubuh kita bisa bergerak itu adalah otot. Lalu tulang di tubuh kita ini sangat banyak. Menurut kalian berapa banyak tulang yang ada di tubuh kita? 1000 mungkin, Bu, atau 200 lebihan, Bu. Waduh, 1000 kebanyakan ya. Kamu manusia apa bukan, Pebi? Kenapa tulang kamu banyak sekali? Manusia, Bu. Nah, lalu sebanyak 206 tulang itu, siapa yang menghubungkan tulang-tulang itu? Otot, Bu. Bukan otot, tapi sendi. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan mengenai otot. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan mengenai persendian. Dan yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan gerakan pada persendian. Baik, Ibu akan membagikan materi kita pada hari ini. Apakah muncul di kamera kalian? Muncul, Bu. Kelihatan. Bu. Baik, otot dan persendian. Apa itu otot? Otot merupakan suatu penggerak bagian-bagian tubuh, dan otot juga disebut dengan alat gerak aktif. Otot dapat berkontraksi dan berelaksasi, contohnya ketika kita mengangkat tangan. Apa itu kontraksi dan relaksasi? Kontraksi adalah keadaan saat otot menegang dan memendek sehingga kemudian dapat menggerakkan tulang dan rangka tubuh. Sedangkan relaksasi itu kebalikannya. Jadi kontraksi itu memendek sedangkan relaksasi itu memanjang. Adapun fungsi otot, otot berfungsi untuk mendukung tubuh agar dapat berdiri tegak, membantu mempertahankan postur tubuh, membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh, dan menghasilkan panas yang didapatkan pada proses metabolisme. Otot itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos yaitu otot yang tidak memiliki garis-garis melintang. Sedangkan otot lurik yaitu otot yang melekat pada kerangka dan membentuk sebagian besar jaringan pada tubuh.
Dan otot jantung yaitu otot lurik khusus yang terdiri dari sel-sel memanjang dengan banyak inti yang terletak di pusat. Selanjutnya kita masuk ke sendi. Apa itu sendi? Sendi merupakan suatu bagian tubuh yang menghubungkan antar tulang-tulang. Sendi juga merupakan suatu tempat dua tulang bertemu atau penghubung antar tulang. Adapun macam-macam sendi, yang pertama yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Priska, tolong baca. Baik, Bu. Sendi mati merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contohnya sendi tulang tengkorak. 2. Sendi kaku merupakan sendi yang masih dapat bergerak, meski gerakannya terbatas. Contohnya sendi pada tulang antar ruas tulang belakang. 3. Sendi gerak, yaitu sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Baik, itulah saja. Baik, terima kasih Priska. Sama-sama, Lalu, Bu. adapun sendi berdasarkan arah geraknya terbagi atas 6. Yang pertama yaitu sendi geser, yaitu sendi yang terdapat pada ruas tulang belakang. Yang kedua, sendi engsel, yaitu sendi yang hanya dapat melakukan pergerakan satu arah. Contohnya seperti ini. Ini kan satu arah. Coba kalian praktekkan. Bisa nggak ke kiri atau ke kanan gerakannya? Atau gerakannya memutar? Bisa, Bu. Bisa. Ini Feby, sendi di tangan kamu itu memutar? Bisa, Bu. Tidak bisa ya, karena gerakannya arah. Lanjut kita ke sendi gulung, yaitu sendi yang melakukan gerak rotasi pada poros, akan tetapi gerakannya terbatas. Yang keempat yaitu sendi putar, yaitu sendi yang gerakannya salah satu ujungnya tulang mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Contohnya, coba kalian putar-putar kepala kalian. Baik, Bu. Bisa kalian putar kemana saja, ke kanan, ke kiri, berputar-putar. Bisa, Bisa Bu. ya. Jadi itu yang dinamakan sendi putar. Selanjutnya yaitu sendi peluru, yaitu sendi yang biasa bergerak ke segala arah. Yang keenam yaitu sendi pelana, yaitu sendi yang mampu bergerak ke samping, depan, maupun gerakan dua arah. Dan yang terakhir, adapun fungsi sendi. Sendi berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, menghubungkan dua tulang atau lebih yang tidak menimbulkan pergerakan, tidak menciptakan gerakan memutar, dan membuka dan menutup gerakan dalam satu arah. Oke, baik. Itulah materi kita pada hari ini. Kepada anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, mau bertanya. Ya, kan Feby? Bu, di tubuh kita tuh ada nggak, Bu, yang tidak memiliki otot, Bu? Oke. Oke, baik ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang tidak memiliki otot, yaitu jari-jari kita. Nah, jari manusia tidak memiliki sistem otot, tetapi masih bisa bergerak dan membantu aktivitas dengan baik. Ada lagi? Paham ya, Feby? Insya Allah paham, Bu. Oke, ada lagi? Tidak, Bu. Karena waktu kita juga sudah mau habis, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini. Kalau masih ada yang ditanyakan, silahkan hubungi Ibu lewat WhatsApp ya. Jangan lupa juga kalian mengerjakan tugas yang akan dikumpul minggu depan. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Baiklah anak-anak, silakan membuka kameranya masing-masing.
Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Kepada Feby, dipersilakan memimpin doa. Baiklah, teman-teman, marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Feby. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi tentang otot. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, 1, mengetahui pengertian sendi, 2, mengetahui macam-macam otot, 3, mengetahui fungsi otot, 4, mengetahui kontraksi dan relaksasi otot. Baiklah, langsung saja. Cece, lanjutkan. Baiklah, apa itu otot? Otot merupakan suatu penggerak bagian-bagian tubuh. Dan otot juga disebut alat gerak aktif. Otot yaitu dapat berkontraksi dan relaksasi. Contohnya ketika mengangkat tangan. Selanjutnya, kontraksi dan relaksasi otot. Kontraksi yaitu suatu keadaan saat otot menegang dan memendek sehingga kemudian dapat menggerakkan tulang atau rangka tubuh. Relaksasi yaitu kebalikan, yaitu sebuah kondisi ketika otot kembali memanjang. Selanjutnya, apa fungsi otot? Yang pertama, otot berfungsi untuk mendukung tubuh agar dapat berdiri tegak. 2, membantu mempertahankan postur tubuh. 3, membantu menstabilkan sendi-sendi di bagian tubuh. 4, menghasilkan panas yang didapatkan pada proses metabolisme. Baiklah anak-anak, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Baik, silakan Feby. Ada nggak, Bu, bagian tubuh kita yang tidak memiliki otot? Baiklah, langsung saja Ibu jawab. Bagian tubuh kita yang tidak memiliki otot yaitu jari. Jari manusia tidak memiliki otot, akan tetapi bisa bergerak dan membantu aktivitas kegiatan tubuh. Bagaimana kepada Feby? Baik, Bu. Bisa dimengerti. Baik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam otot. Yang pertama, otot polos, otot lurik, otot jantung. Selanjutnya, otot polos yaitu otot yang tidak memiliki garis-garis melintang. Otot lurik yaitu otot yang melekat pada kerangka dan membentuk sebagian besar jaringan otot pada tubuh. Otot jantung yaitu otot pusuk yang terdiri dari sel-sel memanjang dengan banyak inti yang terletak di pusat. Selanjutnya, kepada anak-anak, apakah pembelajaran yang telah Ibu sampaikan sudah mengerti dan bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah mengerti, Bu. Baiklah, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Baik, silakan kepada Feby. Baiklah, dapat saya tarik kesimpulan, Bu. Otot itu suatu penggerak bagian-bagian tubuh dan otot juga disebut alat gerak aktif. Otot yaitu berkontraksi dan berrelaksasi. Dah, Bu. Baik, terima kasih Feby.
Baik, itulah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Tolong kameranya Waalaikumsalam dihidupkan ya. Baik, Bu. Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, pada saudari Cindy tolong dipimpin doanya ya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan absen dulu ya. Priska hadir. Hadir, Bu. Cindy Eka Putri. Hadir, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu punya pertanyaan. Nanti yang bisa jawab dapat nilai plus dari Ibu. Apa yang menyebabkan tubuh kita dapat bergerak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, nanti nilainya plus loh. Otot, Bu. Betul. Otot, Bu. Tepuk tangan kepada Cindy Eka Putri. Pertanyaan yang kedua, berapa jumlah tulang di dalam tubuh kita? Ayo, yuk. Nggak tahu. Jumlah tulang di tubuh kita yaitu ada 206. Baiklah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi ini, yaitu kita akan belajar tentang otot dan persendian. Nah, habis ini Ibu akan menayangkan PowerPoint tentang otot dan persendian. Apa itu otot? Otot merupakan suatu penggerak bagian-bagian tubuh dan otot juga disebut sebagai alat gerak aktif. Otot yaitu dapat berkontraksi dan relaksasi. Nah, contohnya ketika mengangkat tangan. Selanjutnya, kontraksi dan relaksasi otot. Nah, kontraksi adalah keadaan saat otot menegang dan memendek sehingga kemudian dapat menggerakkan tulang atau rangka tubuh. Nah, sedangkan relaksasi itu kebalikan dari kontraksi, yaitu kondisi ketika otot kembali memanjang. Nah, kontraksi itu memendek, sedangkan relaksasi itu memanjang. Nah, otot yang membuat rangka bergerak disebut dengan otot rangka. Unit fungsional dari otot rangka disebut dengan sarkomer yang tersusun oleh aktin dan miosin. Selanjutnya, fungsi dari otot. Nah, otot berfungsi untuk mendukung tubuh agar dapat berdiri tegak. Kemudian, membantu mempertahankan postur tubuh, membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh, dan menghasilkan panas yang didapatkan pada proses metabolisme. Nah, macam-macam dari otot yaitu otot polos, kemudian ada otot lurik, kemudian ada otot jantung. Nah, otot polos yaitu otot yang tidak memiliki garis-garis melintang. Kemudian otot lurik yaitu otot yang melekat pada kerangka dan membentuk sebagian besar jaringan otot pada tubuh. Sedangkan otot jantung yaitu otot lurik khusus yang terdiri dari sel-sel memanjang dengan banyak inti yang terletak di pusat. Nah, selanjutnya yaitu sendi. Apa itu sendi? Sendi merupakan suatu bagian tubuh yang menghubungkan antar tulang
Sendi merupakan suatu tempat dua tulang bertemu atau penghubung antar tulang. Macam-macam sendi yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Selanjutnya, sendi berdasarkan arah geraknya yaitu ada sendi geser, kemudian sendi engsel, kemudian sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Selanjutnya, fungsi dari sendi. Nah, yang pertama, memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, kemudian menghubungkan dua tulang lebih yang tidak menimbulkan pergerakan, kemudian tidak dapat menciptakan gerakan memutar, dan yang terakhir membuka dan menutup gerakan dalam satu arah. Nah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika belum paham, bisa ditanyakan sekarang ya. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Priska. Baiklah, saya Priska Agustina Lestari, izin bertanya, Bu. Ya. Pertanyaan saya, tolong berikan contoh kelainan pada sendi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Priska. Ibu akan menjawab pertanyaannya. Nah, kelainan dari sendi yaitu seperti penyakit patah tulang, kemudian osteoporosis, dan kanker tulang. Gimana Priska? Bisa dipahami? Insya Allah bisa dipahami, Bu. Terima kasih. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pagi ini? Saya, Bu. Nah, silakan kepada Priska. Jadi, otot merupakan suatu penggerak bagian tubuh dan dijadikan sebagai alat gerak aktif. Dan sendi merupakan bagian tubuh yang menghubungkan antar tulang. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Saudari Priska. Baiklah anak-anak, itulah materi kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Setelah ini Ibu akan memberikan tugas melalui WhatsApp. Tolong dikerjakan paling lambat besok dikumpul ya. Itulah materi dari Ibu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.